wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini dan tidak bisa tatap muka, tetapi kita masih bisa melangsungkan pembelajaran. Baik, sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu secara bersama-sama ya. Semuanya harus mengikuti berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah berdoa telah selesai. Selanjutnya kita melanjutkan hafalan yang sebelumnya, yaitu sekarang hafalan Quran surat Al-Insyirah yang akan dipimpin oleh ibu sendiri, tetapi kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansub wa ila rabbika farghab. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah menghafal Quran surat Al-Insyirah. Sekarang selanjutnya yaitu ke pembacaan Asmaul Husna yang akan dipimpin oleh saudara Lukman. Kepada saudara Lukman, mangga dipimpin kita membaca Asmaul Husna bersama-sama. Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Khabir, ya Basit, ya Hafiz, ya Rafiq, Mu'iz, ya Muzil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adal, ya Latif, ya Hafiz, ya Mulim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hakim, ya Mukti, ya Makib, ya Jalil, ya Harim, ya Rafiq, ya Mujib, ya Wasik, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Wahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubi, ya Muiz, ya Muhi, ya Mumid, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Somad, ya Wadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'alli, ya Bari, ya Tawwab, ya Mutaqim, ya Ghafur, ya Syukur, ya Mulki, ya Mahalali wal Ikram, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Ala, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi,
Ya Badi Ya Baki Ya Waris Ya Rosid Ya Sabur Ya Allah Ya Allah. Baik, sebelum melanjutkan ke pembelajaran dan ke materi selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Alhamdulillah, ini kelas ini dari kemarin ini ya lengkap full. Hari ini juga Ibu lihatnya kalian pada hadir semua. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan dijaga dari virus corona yang sedang melebar luas sekarang ini. Kita telah membahas tentang materi tata krama, santun, dan malu. Nah, ketiga sikap itu harus dimiliki kita sebagai umat Islam, yang mana kita harus berperilaku yang baik, mencerminkan budi pekerti yang baik. Nah, selanjutnya pada materi ini juga merupakan sikap yang harus dimiliki kita sebagai umat Muslim. Di sini Ibu punya gambar nih. Ada gambar ini, coba kalian lihat ya. Gambar ini, kemudian juga gambar ini, dan gambar ini. Nah, kira-kira menurut kalian Ibu akan membahas tentang apa hari ini? Ada yang bisa menjawab? Nah, sekarang minggu ini Ibu akan membahas tentang materi optimis, ikhtiar, dan tawakal. Berhubung hari ini membahas tentang materi optimis, ikhtiar, dan tawakal, maka Ibu akan membahas tentang Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42, dan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Nah, untuk membacakannya, Ibu ingin perwakilan dari kalian yang membacakannya. Untuk Quran Surat Az-Zumar boleh oleh Saudara Bagas, Quran Surat An-Najm oleh Naomi, dan Quran Surat Ali Imran oleh Salwa. Kita baca bersama dan kita simak baik-baik apa yang makna yang terkandung di dalam Quran Surat tersebut. Baik Bu, saya mulai membaca. Teman-teman perhatikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Qul ya ibadiyallazina asrafu alla anfusihim la ta'natu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Wa alaisa li insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lanfudhu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul Alhamdulillah, ketiga Quran surat tersebut sudah dibacakan oleh teman-teman kita.
Ibu sekarang akan sedikit menjelaskan tentang ketiga Quran tersebut. Yang pertama itu Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53. Nah, Quran Surat itu menjelaskan tentang optimis. Di sana tuh dijelaskan bahwa Allah itu menyeru kepada orang-orang yang melampaui batas. Maksud dari Quran Surat Az-Zumar ayat 53 ini yaitu menyeru kepada orang-orang yang melampaui batas. Nah, maksud melampaui batas di sini berarti tidak percaya akan rahmat Allah. Nah, perbuatan tersebut merupakan sudah perbuatan dosa dan melanggar hukum-hukum Allah. Nah, dalam Quran Surat ini mengajarkan kepada kita agar kita tetap optimis bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, kita harus tetap mendekatkan diri kepada Allah dan harus percaya bahwa rahmat Allah itu akan sampai kepada kita jika kita bersikap optimis semaksimal mungkin. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya yaitu Quran Surat An-Najm ayat 39 dan 42. Nah, Quran Surat ini tuh menjelaskan perilaku ikhtiar di mana Allah itu akan memberi atau membalas sesuai apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita usahakan. Misalkan ingin cita-cita kita itu terwujud, tentu kita harus berusaha, harus belajar, harus giat, dan lain sebagainya. Dan misalkan kita ingin masuk surga, tentu kita harus sholat, harus puasa, harus zakat, sedekah, dan lain-lain. Dan apabila apa yang kita usahakan itu tidak sesuai dengan harapan kita, nah ini lanjut ke pembahasan Quran Surat Al-Imran ayat 159, di mana kita harus bertawakal kepada Allah. Kita jangan berburuk sangka kepada Allah. Tentu kita harus prasangka baik. Allah itu akan memberi yang terbaik kepada hambanya. Allah itu akan memberikan apa yang hambanya butuhkan, bukan apa yang hambanya inginkan. Maka setelah kita optimis, kita ikhtiar, kita harus tawakal kepada Allah. Nah, tadi kita sudah membahas tentang Quran Surat yang 3 itu ya. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan ke pelajaran selanjutnya, yaitu ke materi selanjutnya tentang qalqalah. Jadi, qalqalah itu ada dua. Qalqalah itu ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro itu adalah qalqalah yang terdapat di tengah. Jadi, kalau misalkan ada huruf qalqalah yang terdapat di tengah, itu namanya qalqalah sugro. Dan apabila ada qalqalah yang ada di akhir, berarti itu namanya qalqalah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu ada 5 nih. Hurufnya ba, jim, dal, to, dan qaf. Jadi kalau misalkan kalian menemukan huruf qalqalah ini di dalam ayat, berarti itu dibacanya harus memantul. Baik itu qalqalah sugro yang di tengah maupun qalqalah kubro yang ada di akhir ayat. Nah, kita lanjutkan ke contoh qalqalah. Di sini Ibu sudah ada potongan ayat yang di dalamnya terdapat qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Ini ada Quran Surat Al-Qadar ayat ketiga yang bacaannya Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Nah, ini Lailatul Qadari. Ini tuh adalah qalqalah sugro di mana terdapat pada tengah-tengah kalimat. Kemudian juga ada surat Al-Ikhlas ayat pertama Qul huwallahu ahad. Nah, ini ada di akhir kalimat, berarti ini namanya qalqalah kubro. Alhamdulillah, pemaparan materi sudah selesai. Sekarang waktunya jika kalian ada yang mau bertanya, silakan bertanya, dan apabila tidak ada yang ditanyakan, kita akan lanjutkan ke evaluasi. Silakan ada yang mau bertanya. Ya, silakan Saudara Frianda mau bertanya, silakan ajukan pertanyaannya supaya kita bisa bahas bersama-sama di sini. Bu, saya ingin bertanya bagaimana caranya agar dalam menjalani hidup tidak pesimis. Iya, bagus pertanyaan Frianda. Kata Frianda, bagaimana caranya supaya kita tidak pesimis? Supaya kita tidak pesimis, kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus percaya bahwa Allah itu akan memberi yang terbaik untuk hambanya, termasuk untuk kita. Nah, sikap pesimis ini sebaiknya kita hindari dengan cara berbanyak ibadah, puasa, dan percaya bahwa rahmat Allah itu akan sampai kepada kita. Selanjutnya, silakan kalian ada yang mau bertanya lagi tentang materi hari ini. Kalau tidak, sekarang waktunya Ibu yang bertanya sama kalian ya. Ibu ingin bertanya kepada Diva. Coba jelaskan lagi macam-macam qalqalah ada berapa. Nanti jawabannya ditambahkan oleh Haifan ya. Qalqalah itu terdiri dari dua, Bu. Yang pertama ada qalqalah sugro dan yang kedua adalah qalqalah kubro. Qalqalah sugro terdapat pada tengah kalimat, sedangkan qalqalah kubro terdapat pada akhir kalimat. Huruf dari qalqalah itu ada 5, terdiri dari ba, jim, dal,
to, dan kom. Oh, Ibu, aku tahu jawabannya. Jadi banyak cara yang dapat kita lakukan agar kehidupan kita tuh tidak pesimis, Bu. Dari mendapatkan hobi, bergaul dengan teman, ataupun selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah diberikan olehnya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Kalian kerjakan tugas mencari qol-qolah di dalam Quran surat Az-Zumar, An-Najm, dan Ali Imran. Kemudian kalian juga ceritakan kisah inspiratif kalian di mana misalkan kalian berada di titik terendah dan kalian harus tetap optimis. Tugas-tugas itu silakan kalian kerjakan di rumah karena waktunya telah selesai. Kita berdoa bersama, doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi laporan salat fardunya dan amaliyah PJJ-nya ya.